Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ini sudah join semuanya atau kita menunggu beberapa orang lagi? Ini masih ada satu orang, Bu, yang belum masuk, Bu. Oh, baik. Ya sudah, kita sambil menunggu, kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Untuk mungkin ada salah satu teman-teman yang mau memimpin doanya, dipersilahkan. Ibu, saya boleh nggak, Bu? Ya. Baik teman-teman dan Ibu, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih Novita sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Ibu akan mengabsen satu murid yang ada di link Zoom kali ini. Pertama, Maria ada? Hadir, Ibu. Siti Lestari. Sudah ada? Kalau sudah, bisa diaktifkan kameranya agar kita bisa tahu teman-teman itu ada apa enggak sih di sini. Siti Lestari? Ya, dilanjut aja ya. Salsabila. Ibu. Novita Yuliastuti. Iya, Bu, hadir, Bu. Oke. Rizka Damayanti. Oh, sepertinya Rizka belum join ya. Berarti Rizka yang belum hadir ya. Siti Lestari nanti bisa diaktifkan kameranya dan kalau memang sudah join bisa mengatakan hadir. Ya. Jadi untuk mempersingkat waktu ya. Jadi di sini kita akan mempelajari materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi semuanya teman-teman sudah meresumkan materi yang akan disampaikan hari ini? Sudah, Bu. Ya, nanti hasil resumenya bisa dikirim ke email Ibu atau bisa dijapri ke Ibu. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai makhluk hidup. Selanjutnya kita akan mempelajari pengelompokannya, klasifikasinya. Jadi dari materi yang sudah kalian resum, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, saya mau menjawab dulu. Ya, silakan Maria. Jadi, kalau yang sudah saya pelajari itu, klasifikasi adalah suatu sistem yang dibuat untuk memudahkan manusia untuk mempelajari dan mengenali makhluk hidup pada sistem tersebut. Makhluk hidup dikelompokkan secara sistematis. Ya, benar. Jadi, klasifikasi itu artinya pengelompokan ya, pengelompokan makhluk hidup. Kayak misalnya kelompok pengelompokan Monera. Monera itu adalah kelompok makhluk hidup yang prokariotik, berukuran kecil, dan uniseluler. Kemudian ada kingdom Protista dengan ciri-ciri eukariotik, uniseluler atau multiseluler sederhana, autotrof atau heterotrof dengan cara menyerap atau menelan makanan. Jadi, makhluk yang mempunyai ciri-ciri di atas akan dimasukkan atau diklasifikasikan ke kingdom Protista dan seterusnya. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi Ibu share screen dulu ya. Ya, di sini ada klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, apa itu sistem klasifikasi? Jadi, sistem klasifikasi itu adalah pengkelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Kemudian ilmu yang mempelajari disebut taksonomi dan klasifikasi itu dipelopori oleh Carolus Linnaeus.
Di sini ada proses klasifikasi. Yang pertama, dasar klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan dari ciri makhluk hidup. Jadi persamaan dari makhluk hidup dan perbedaannya itu dijelaskan, dibedakan, dan kemudian akan dimasukkan ke kingdom yang sesuai. Terus ada beberapa sistem klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi alami berdasarkan morfologi, bentuk luarnya, anatomi, bentuk tubuhnya, dan fisiologi. Terus klasim filogeni berdasarkan sejarah evolusi, dan klasim buatan berdasarkan ciri morfologi yang mudah dilihat. Terus di sini ada jenjang taksonomi makhluk hidup. Yang pertama ada kingdom, dalam artian yang lebih luas yaitu kerajaan. Terus phylum, ada bagian atau keluarga besar, kelas atau kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Ya. Agar kita lebih memahami materi yang akan disampaikan, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai video yang akan memudahkan kita dalam pembelajaran. Sudah? Video kali ini karena materi singkat jadi cuma ada satu video ini aja untuk klasifikasi makhluk hidup. Kita mulai dari klasifikasi makhluk hidup. Ya. Nah, oleh sebab itu maka untuk mempermudah kita mempelajari makhluk hidup, maka yang beraneka ragam ini, maka kita harus kelompok-kelompokkannya dulu berdasarkan persamaan ciri. Ya sama seperti bahasa suara. Oke. Jadi sudah bisa diambil kesimpulan dari video yang tadi ditampilkan. Mungkin satu orang bisa menjelaskan. Dari video yang saya lihat, saya mendapatkan kesimpulan bahwa pengelompokan makhluk hidup itu ada macam yang mana dibedakan menjadi tempat tinggalnya dan makanannya. Kalau tempat tinggalnya itu ada yang di darat dan di laut. Terus kalau makanan itu dibedakan menjadi karnivora, pemakan karnivora, dan pemakan herbivora. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya presentasi dari Mahlia. Ya, jadi benar dari kata Mahlia. Jadi klasifikasi makhluk hidup adalah sistem yang dibuat untuk memudahkan manusia untuk mempelajari dan mengenali makhluk hidup tersebut. Nah, makhluk hidup dikelompokkan secara sistematis, dan hal itu dilakukan karena tingginya keanekaragaman makhluk hidup yang ada di alam. Terus, aktivitas pengelompokan ini akan menghasilkan takson yang terdiri atas kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, terjadi perkembangan sistem klasifikasi yang pada awalnya terdapat sistem dengan 2 kingdom, dan kini berkembang menjadi 5 kingdom, yaitu ada Monera, Protista, Fungi, Lantae, dan Animalia. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan mengenai klasifikasi makhluk hidup? Aku izin bertanya, Bu. Iya, silakan Salsabila. Itu pengelompokan makhluk hidupnya harus sesuai urutan yang tadi sudah dijelaskan atau tidak, Bu? Iya, jadi klasifikasi makhluk hidup memang harus diurutkan sesuai dengan tingkatan taksonnya. Karena kalau tidak urut, nanti akan membingungkan untuk pengelompokannya. Jadi misalnya, kita mau mengkelompokkan taksonomi dari semut. Kalau misalnya kita ingin mengelompokkan taksonomi dari semut, kita harus mengelompokkannya dari yang terbesar dulu. Yang pertama membedakan apakah dia hewan atau tumbuhan. Misalnya hewan, terus dia dari kelompok ordo yang mana, hewan yang seperti apa, misalnya serangga atau mamalia, dan terus ke bawah sampai ke tingkatan yang terendah. Seperti itu. Ada lagi?
Ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi ini? Ya udah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, berarti Ibu yang ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Jadi, manfaat dari klasifikasi itu apa sih? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan dari materi yang sudah disampaikan. Jadi, manfaat dari klasifikasi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Manfaatnya untuk memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Selain itu juga untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya, Bu. Iya, benar. Jadi, untuk mengenal makhluk hidup, mengetahui kekerabatannya, sama apa lagi tadi? Memudahkan untuk mempelajarinya, Bu. Iya. Mempelajari keanekaragamannya. Oh iya, benar. Jadi untuk mempelajari keanekaragamannya. Terus, cabang ilmu biologi yang mengkaji atau mengelompokkan makhluk hidup itu disebut apa? Taksonomi, Bu. Iya, benar, Novita. Jadi, untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi yang telah disampaikan, Ibu akan membagikan link kuisi yang akan dijawab oleh teman-teman semuanya. Soalnya hanya ada 10 kok, jadi dimohon untuk teman-teman menjawab pertanyaannya. Linknya akan Ibu bagikan dan Ibu share di link grup WhatsApp. Ini kode game yang dimasukkan ya teman-teman. 999811. Ya, sudah diisi ya teman-teman mengenai quiznya. Ya, Bu, sudah, Bu. Ya, oke. Jadi, oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan satu lagi, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan tatap muka, akan dilaksanakan besok. Ya, dilaksanakan besok dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan memakai masker. Kemudian, untuk praktek lab, untuk tatap muka, teman-teman diberikan tugas untuk mengamati makhluk hidup yang berada di sekitar kalian. Misalnya kalian itu memelihara kucing atau burung atau ayam, kalian klasifikasi ayam itu dikelompokkan ke kingdom apa dan spesiesnya apa. Atau kucing, atau kalian menemukan tumbuh-tumbuhan di sekitar kalian. Nah, hasil dari pengamatan kalian buatkan sebuah laporan dan dikumpulkan saat tatap muka besok. Itu ya, teman-teman ya. Baik, Bu. Ya, Bu.
Ya udah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.